Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriel Metu Christian. Di sini saya ditemani oleh 3 orang rekan saya, yaitu Meisya Wijaja, Karensia, dan Aileen Perlita Jane. Kami adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Di sini kami bersama dengan salah seorang dosen kami, yaitu Bapak Franciscus Saverius Lara Aba, akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yaitu chapter 9 mengenai perdagangan internasional. Langsung saja kita masuk ke dalam penjabaran subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, di sini kita terdapat beberapa poin-poin yang akan kita bahas ya. Baik, Pak Franz dan teman-teman semua, dalam chapter 9 ini kita memiliki 4 poin besar yang akan kami jelaskan, mulai dari apa itu perdagangan internasional, kelebihan dan kekurangan dari perdagangan internasional, lalu ada argumen yang terkait dari perdagangan internasional, dan akan kita akhiri dengan kesimpulan dari penjelasan perdagangan internasional ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan penjelasannya dari poin A yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Misha. Saya persilakan. Baik, terima kasih Karen. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu subbab 9.1 yang bertemakan The Determinants of Trade, atau yang dalam bahasa Indonesia itu tertulis faktor penentu perdagangan. Nah teman-teman, pastikan kalau kita mendengar suatu kata perdagangan, pasti erat kaitannya dengan penjualan ataupun pembelian. Tapi apakah iya perdagangan itu hanya penjualan ataupun pembelian? Ataukah perdagangan itu hanya bisa dijalankan oleh suatu negara saja? Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Oke, untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk mengerti nih mengenai perdagangan dan perdagangan internasional, di sini kelompok memberikan satu objek pembahasan, yaitu tekstil. Kenapa sih kelompok memilih tekstil? Karena tekstil itu banyak dibuat oleh negara-negara yang ada di dunia. Dan tekstil sendiri itu ada banyak sekali perdagangan untuk produknya. Sehingga kelompok ini memilih nih akhirnya tekstil ini sebagai objek pembahasan kita pada hari ini. Tapi teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kita semua untuk membayangkan. Jadi sambil di sini kami presentasi, kami juga mengajak teman-teman untuk membayangkan secara langsung. Nah teman-teman, andaikan ya, di dalam dunia ini ada sebuah negara bernama Iceland. Nah, negara Iceland inilah yang nanti akan kita bahas sebagai objek pembahasan pada perdagangan internasional. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, 91A, yaitu mengenai the equilibrium without trade, atau keseimbangan tanpa perdagangan. Apa sih maksudnya tanpa perdagangan ini? Artinya adalah suatu negara belum melakukan perdagangan internasional. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua nih untuk membayangkan, seandainya nih ada sebuah negara bernama Iceland. Diandaikan negara Iceland ini memiliki sebuah pasar tekstil yang cukup baik, tetapi pemerintahnya itu tidak membolehkan masyarakatnya untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi masyarakatnya tidak boleh melakukan ekspor ataupun impor dari tekstil ini. Apabila ada masyarakat yang melanggar, maka nanti akan diberikan hukuman sebesar-besarnya oleh pemerintah. Nah, artinya ketika ada kejadian seperti itu, harga itu harus ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan itu yang berdasarkan domestik ataupun dalam negeri. Maka teman-teman, di sini saya ingin mengajak untuk melihat kurva. Kita tidak boleh bosan ya melihat kurva, karena hampir di setiap materi itu ada kurvanya. Nah, sekarang kita lihat di bagian kurva. Seperti biasa, kurva itu akan terbentuk ketika ada fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Nah, sekarang kita lihat fungsi permintaan terlebih dahulu, yaitu domestic demand. Domestic demand atau fungsi ini terbentuk dari garis yang ada di kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kalau domestic supply atau fungsi penawaran itu terbentuk dari garis yang ada di kiri bawah hingga ke kanan atas. Nah, dari kedua fungsi ini terdapatlah satu titik yang namanya titik equilibrium. Fungsi titik equilibrium ini buat apa sih? Nah, titik equilibrium inilah yang menentukan harga keseimbangan dan juga jumlah barang keseimbangan. Nah, ketika sebuah perekonomian tidak dapat berdagang di pasar dunia, harga akan menyesuaikan agar penawaran seimbang dengan penerimaan di dalam negeri. Kata kunci yang ada pada tanpa perdagangan ini adalah domestik atau dalam negeri. Sehingga teman-teman ketika kita lihat di kurva, itu ada tertulis consumer surplus atau producer surplus. Nah, artinya adalah itu adalah wilayah yang didapatkan keuntungannya dari konsumen dan juga produsen.
surplus konsumen dan produsen ini kan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, tetapi akan saya singgung sedikit lebih jelas lagi dalam pembahasan berikut ini, karena ada hubungannya satu sama lain. Surplus konsumen itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga equilibrium. Dan dalam kurva itu terdapat wilayah konsumen surplus. Kemudian untuk surplus produsen, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh produsen ketika mereka mampu menjual barang dengan harga equilibrium. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari kurva, berarti keuntungan yang didapatkan oleh konsumen dan produsen itu sama rata. Begitu. Nesya, kalau dari topik kamu ini tadi, kita dapat melihat bahwa aspek perdagangan internasional itu yang jelas belum nampak dalam konteks implikasinya. Tapi saya tidak melihat daripada apa yang kamu sampaikan itu dalam konteks konsep ataupun teori yang sudah disampaikan, bagus sekali. Tapi yang saya mau ingin sampaikan, kira-kira orientasi atau tujuan dari perdagangan internasional itu apa kira-kira? Oh, oke, Pak. Untuk tujuan dari perdagangan internasional itu sebenarnya secara umum itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Tapi di subbab kedua nanti akan dijelaskan lebih lanjut, Pak, oleh Karen. Oke, kalau begitu, kalau kita mau melihat dari dua kasus tadi dalam konteks surplus konsumen atau surplus produsen, di mana letak titik proses yang kamu punya topik atau kamu bahas tentang konteks perdagangan internasional? Di mananya? Oke, baik. Jadi, kalau kita lihat di sini ada surplus konsumen dan surplus produsen. Kejadian seperti apa yang bisa menghasilkan kedua surplus ini? Begitu kan ya, Pak? Oke, jadi kalau perdagangan internasional, nah nanti akan kita bahas nih, perdagangan internasional itu ada dua hal juga. Ketika perdagangan internasional ini, apakah suatu negara itu sebagai pengimpor atau sebagai pengekspor? Nanti ada kedua hal tersebut. Ketika negara tersebut menjadi seorang pengimpor, nah itu berarti bisa dikatakan harga dunia itu lebih rendah dibandingkan dengan harga domestik. Nah, hal itu menandakan bahwa konsumen itu mereka bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah. Nah, oleh karena konsumen bisa membeli harga dengan dengan harga yang lebih murah, maka itu dapat disebut sebagai surplus konsumen. Sedangkan kalau suatu negara itu sebagai pengekspor, kalau dia sebagai pengekspor, berarti kan harga dunia itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga domestik. Artinya, produsen bisa menjual barang lebih tinggi harganya dibandingkan dengan harga domestik. Nah, itu nanti akan keuntungannya akan menjadi surplus produsen. Begitu, Pak? Setuju, bagus gitu. Artinya di sini saya ingin menambahkan kepada teman-teman sekalian, pada posisi konteks perdagangan internasional, artinya dalam konteks antara dua negara ataupun lebih pada proporsi seperti yang Maisha katakan, apakah kita posisi sebagai pengekspor ataupun kita sebagai posisi pengimpor. Kalau dalam konteks pendapatan nasional, terminologi berpikir kita di dalam konteks ekspor, artinya kita memberikan suatu benefit untuk di dalam konteks keunggulan komparatif kita, itu secara dari sisi ekspor. Tapi kalau dari sisi impor, kita mengalami yang namanya penurunan dalam konteks keunggulan komparatif kita. Artinya kita produk tersebut atau barang tersebut atau jasa tersebut tidak menjadi keunggulan komparatif kita, sehingga kita mengimpor. Oleh karena itu, di dalam konteks aspek terhadap perdagangan internasional ini, sehingga dalam perhitungan income ataupun pendapatan nasional, itu memberikan implikasi bahwa ekspor itu adalah berkorelasi positif terhadap pendapatan kita atau penghasilan kita. Sedangkan impor adalah berkorelasi negatif terhadap pendapatan kita. Nah, kembali kepada topik di sini, di mana posisi surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, kita kalau sebagai seorang pengimpor berarti kita mengalami apa yang disebut dengan selisih daripada produk domestik dengan produk luar yang kita beli, maka kita mengalami sebagai seorang konsumen atau yang disebut dengan konsumen surplus. Artinya barang yang kalau kita buat sendiri memberikan implikasi nilai produktivitas atau unit usaha ataupun produk yang kita hasilkan itu sebesar misalnya Rp2.000. Tapi kalau kita impor itu cuma hanya memakan price atau price yang kita keluarkan itu mungkin sebesar yang namanya Rp1.000. Jadi barang yang kita keluarkan itu yang kita buat sendiri Rp2.000 per buahnya atau kita produksi 2.000, tapi yang impor lebih baik kita impor aja. Sehingga kita posisi sebagai seorang pengimpor dalam konteks menerima impor itu, maka kondisi kita mengalami surplus konsumen. Nah, sebaliknya kita mengekspor, ya kita terus terang aja kita mendapat keuntungan. Misalnya kita mengekspor barang yang sebenarnya di dalam negeri barang itu cuma Rp1.000,
rupiah, tapi kita mengekspor barang itu dengan terjual 2.000, ya kita mengalami yang namanya surplus produsen. Posisi sebagai pengekspor, kita adalah posisi produsen. Posisi kita sebagai pengimpor, kita adalah sisi sebagai seorang konsumen. Nah, produk apakah ekspor ataupun impor dalam korelasi, kalau kita bicara dalam konteks ekonomi makro, impor itu adalah korelasi negatif terhadap pendapatan kita. Ekspor berkorelasi positif karena dia memberikan nilai atau value added daripada pendapatan kita. Nah, ini dalam karena proses transaksi nanti kita bicara dalam konteks perdagangan internasional, nanti di topik-topik selanjutnya itu menyangkut bagaimana perubahan currency, keuangan dan sebagainya. Ini yang perlu dilihat. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas singgungannya mengenai materi ini, karena nanti akan kami bahas juga lebih lengkapnya dari subbab kedua. Oke, nah sekarang teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengandaikan nih, apabila di negara Iceland itu ternyata pemerintahannya sudah selesai jabatannya dan sekarang diadakan pemilu. Nah, dari berselang lama nih pemilunya udah selesai, ditentukanlah sebuah pemerintah baru. Nah, pemerintah baru ini berkata, wah kayaknya baik nih kalau negara Iceland kita adakan perdagangan internasional. Tapi sebelum diadakan perdagangan internasional ini, pemerintah ingin bertanya kepada para penasehat ekonomi yang ada di negara Iceland. Nah, teman-teman sekarang bayangkan nih, kalau diri teman-teman itu adalah penasehat ekonomi negara Iceland. Ada 3 pertanyaan yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada teman-teman. Yang pertama, jika penduduk Iceland itu diizinkan untuk melakukan ekspor dan impor tekstil, apa aja ya yang akan terjadi terhadap harga dan jumlah tekstil yang dijual di pasar tekstil domestik? Apakah harganya naik atau apakah harga barangnya akan berturun? Nah, kemudian yang kedua, siapa yang akan memperoleh keuntungan dan kerugian dari perdagangan bebas di pasar tekstil? Apakah keuntungannya melebihi harga kerugiannya? Yang ketiga, apakah tarif dan kuota impor seharusnya menjadi kebijakan perdagangan yang baru? Atau nggak perlu ada tarif dan impor ya? Nah, ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk nih ke topik pembahasan 91B, atau dalam materinya adalah The World Price and Comparative Advantage, yang dalam bahasa Indonesia, harga dunia dan keunggulan komparatif. Nah, teman-teman, di sini kita nggak perlu mengandaikan dulu nih. Dalam dunia nyata, ada yang namanya harga dunia atau world price. Harga dunia yang sempat saya singgung tadi, artinya adalah harga yang berlaku di pasar dunia. Nah, dengan adanya harga dunia ini, maka suatu negara nih harus menganalisis dulu nih, apakah harga domestiknya itu lebih rendah atau lebih tinggi dari si harga dunia ini. Apabila harga dunia suatu barang lebih tinggi daripada harga domestiknya, maka negara itu akan menjadi pengekspor dari barang tersebut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya tadi nih negara Iceland, pasar tekstilnya gitu ya. Misalnya dia punya tekstil, dia jual dengan harga 50.000. Tapi ternyata di harga dunia itu dijualnya itu sebesar 70.000. Nah, berarti daripada dia rugi jualnya 50.000 terus, akhirnya dijual secara ekspor dengan harga 70.000. Produsen mendapat keuntungan 20.000, makanya dia sebagai pengekspor. Kalau misalnya nih, kita masuk ke studi kasus kedua. Apabila harga dunia suatu barang lebih rendah daripada harga domestiknya, maka negara itu akan menjadi pengimpor dari barang tersebut. Kita masuk ke studi kasus yang tadi nih. Misalnya tadi harga domestik tekstil itu 50.000, tapi ternyata harga dunianya itu cuma 20.000 tekstilnya. Ya kalau gitu daripada dia beli gitu ya, beli tekstil dengan harga 50.000 mahal sekali. Lebih baik dia mengimpor dengan harga 20.000. Itu akan mendapatkan yang namanya surplus dari konsumen. Begitu teman-teman. Nah, membandingkan. Kata perbandingan tuh kadang konotasinya negatif ya. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan konotasi positif nih dari kata membandingkan ini. Membandingkan harga dunia dan harga domestik sebelum melakukan perdagangan internasional itu akan menunjukkan apakah suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ini sempat tadi disinggung oleh Pak Frans nih. Apa sih sebenarnya arti dari keunggulan komparatif? Nah, sebelum kamu masuk ke situ, mengapa harus ditetapkan harga dunia? Karena setiap negara memiliki komoditi yang berbeda, Pak. Barang-barangnya berbeda. Sehingga kalau misalnya kita tidak menetapkan harga dunia, itu pasti akan berantakan. Misalnya, suatu negara A menetapkan harga tersendiri terhadap tekstil, sedangkan negara B menetapkan harga tersendiri terhadap tekstil. Nah, itu nanti akan berantakan di antara harga tekstil tersebut. Tapi kalau misalnya di dalam dunia itu ditetapkan harga dunia, misalnya ya Pak, contohnya harga tekstil 70.000 gitu misalnya di dunia. Nah, berarti semua negara itu harus mengikuti harga tekstil tersebut, dan itulah yang menjadi tolak ukur suatu negara apakah mereka melakukan impor atau melakukan ekspor, begitu Pak. Oke, sekarang kita masuk nih teman-teman ke keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Nah, keunggulan komparatif itu membuat setiap negara melakukan spesialisasi, yaitu membuat apa yang terbaik yang dapat
dapat dibuat oleh negara tersebut. Seperti yang sudah tadi saya singgung juga mengenai negara isolen ya. Di sini dapat saya katakan nih, kalau misalnya harga tekstil tadi negara isolen 50.000, kemudian ternyata di harga dunia itu 20.000. Nah, berarti kan ada keunggulan nih dari si negara isolen ini untuk menjual barangnya lebih mahal gitu di dalam harga, makanya menjadi pengekspor. Dan inilah yang dapat dikatakan juga berarti negara isolen memiliki spesialisasi pada bidang tekstil gitu. Kalau misalnya contoh lain, misalnya apa? Indonesia. Indonesia misalnya seperti apa nih spesialisasinya? Jahe. Jahe itu jarang loh ditemuin di Eropa. Makanya Indonesia tuh bisa menjual jahe ke Eropa. Banyak sekali peminatnya teman-teman. Dan itulah yang merupakan salah satu spesialisasi dari Indonesia. Oke, ini jadi kesimpulan itu apa ya? What is international trade? Atau apa sih itu perdagangan internasional? Nah, kelompok di sini akhirnya merangkum nih. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan bersama serta menciptakan siklus dagang yang menyeluruh dan mendunia. Tadi sempat disinggung juga dalam pertanyaan Pak Frans, jadi sebenarnya tujuan dari international trade itu apa sih? Tujuan utamanya itu adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Karena kadang misalnya di negara barat mereka tidak bisa menanam beberapa rempah. Nah, negara timur memberikan rempah tersebut melalui perdagangan internasional ini. Atau misalnya negara timur seperti Indonesia gitu ya, tidak memiliki mesin-mesin yang cukup bagus untuk industri. Nah, negara barat memberikanlah mesin-mesin ini melalui perdagangan internasional. Maka kedua negara ini bisa memenuhi kebutuhannya bersama-sama. Serta tidak lupa juga menciptakan siklus dagang yang menyeluruh dan juga mendunia. Begitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karen. Silakan. Baik, terima kasih Meisha atas kesempatannya. Akan kita lanjut poin 9.2, yaitu the winners and the loser from trade, atau yang bisa kita tahu itu yang menang dan yang kalah dari perdagangan. Di subbab kali ini kami akan menjelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian dari negara pengimpor dan pengekspor hingga pemberlakuan tarif dan kuota dan dampaknya bagi negara. Oke, mari kita mulai dari 9.2a, yaitu the gains and losses of an exporting country, atau keuntungan dan kerugian dari negara pengekspor. Nah, bisa kita lihat, kita sudah sajikan sebuah kurva yang terdapat titik equilibrium di tengahnya dari fungsi penawaran dan permintaan. Nah, dari awal ini sebelum dilakukan perdagangan pastinya sudah ada titik equilibrium ya nih, price before trade ini. Jadi, sebelum perdagangan, supply dan demand ini berada di titik ini. Lalu setelah dilakukan perdagangan, ini kita bisa melihat ya perbedaannya dari titik ini, akhirnya titik supply dan demand-nya akhirnya berubah, yaitu naik ke harga dunia. Jadi dari kurva penawaran ini, yang domestic supply ini, terjadi kenaikan permintaan barang karena meningkatnya harga karena produsen mengikuti standar harga dunia yang sudah ditetapkan. Berarti produsen domestik akan diuntungkan karena mereka bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang saat dia belum dilakukan perdagangan internasional. Jadi produsen ini juga mengikuti permintaan dari pasar dunia. Sedangkan untuk konsumen di domestic demand ini, mereka akan merugi. Kenapa? Karena mereka harus membayar lebih daripada harga yang sebelum ditetapkannya itu standar harga dunia. Maka dari itu bisa kita lihat di sini kesimpulan dari kurva ini, yaitu sebuah negara mengizinkan perdagangan dan menjadi pengekspor sebuah barang, maka produsen akan menikmati keuntungan dan konsumen akan mengalami kerugian. Selain itu, perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara dengan pengertian keuntungan dari pemenang atau produsen akan melebihi kerugian dari yang kalah. Lalu kita akan lanjut ke kurva selanjutnya, yaitu the gains and losses of an importing country, atau bahasa Indonesianya itu keuntungan dan kerugian dari negara pengimpor. Bisa kita lihat juga nih, kita sudah sajikan sebuah kurva ya, yaitu terdapat fungsi penawaran dan permintaan lagi dari dalam negeri. Dan di titik tengah ini lagi nih, ini sebelum terjadinya perdagangan internasional. Titik equilibriumnya itu ada di sini teman-teman. Jadi kesepakatan antara permintaan dan penawaran ini sebelum terjadinya perdagangan ada di sini. Lalu setelah terjadi perdagangan internasional, dari sisi permintaan sendiri
di dalam negeri akhirnya terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta karena harga dunia ini nih ternyata lebih rendah daripada harga domestik sebelum dilakukannya perdagangan internasional. Sehingga konsumen bisa kita lihat akan diuntungkan karena mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah daripada sebelum terjadi perdagangan internasional. Karena harga dunia ini nih sudah ditetapkan nih sama seluruh negara, sudah dirundingkan. Oke, kita tetapkan harga segini. Jadi semua negara yang mengimpor tekstil seperti negara Iceland gitu ya. Jadi mereka akan menjual tekstil ini dengan harga yang lebih murah daripada harga yang di dalam negeri ini. Namun dari kurva penawaran terjadi kerugian, produsen merugi nih. Kenapa? Karena mereka menjualnya ternyata harganya lebih murah. Kenapa? Gara-gara dari harga dunia ini mereka sudah menetapkan harganya ternyata lebih bawah nih, lebih murah daripada harga yang mereka tetapkan. Jadi akhirnya pihak produsen sendiri merugi karena mereka kalau produksi barang kan pasti ada biaya produksinya ya. Nah, biaya produksi ini nih ternyata lebih besar daripada kayak harga untuk menjualnya. Jadi hasilnya juga tidak sebanding dengan biaya produksi yang mereka keluarkan dan barang yang mereka tawarkan. Namun dari konsumen tersendiri mereka bisa memiliki variasi lebih banyak barangnya ini. Karena kita kan impor barang, jadi barang-barang dari negara lain akan masuk ke negara kita, jadi pilihannya juga variasinya lebih banyak dan harganya juga lebih murah. Jadi dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa sebuah negara mengizinkan perdagangan dan menjadi pengimpor sebuah barang. Lalu konsumen barang di negara itu akan menikmati keuntungannya. Namun di sisi lain produsen akan merugi karena barang dagangannya kurang laku, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu selanjutnya perdagangan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara dengan pengertian keuntungan pemenang atau konsumen lebih dari yang kalah atau produsen. Karen. Iya Pak. Kalau kita lihat posisi keuntungan dan kerugian dalam konteks impor ataupun ekspor. Nah, kira-kira apa yang kamu bisa sarankan kepada pihak pengusaha ataupun pengekspor ataupun pengimpor supaya tidak memberikan suatu konsekuensi merugi atau tidak mengalami aspek yang sifatnya divorce kepada aspek-aspek baik dari sisi impor maupun dari sisi ekspor. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya ya Pak, kalau misalkan untuk dari sisi impor dan ekspor ini sebenarnya kita harus selalu melihat gitu Pak, harga dunia itu seperti apa, ditetapkannya seberapa gitu Pak, agar kayak saat kita produksi juga kita bisa mengkira-kira gitu Pak, seberapa uang yang harus kita keluarkan untuk melakukan produksi. Dan orientasi daripada ekspor dan impor itu apa kira-kira menurut kamu? Maksudnya negara itu melakukan ekspor atau penjual itu melakukan ekspor, lalu pembeli itu juga melakukan penjual melakukan ekspor, ataupun dia juga melakukan impor di dalam sinergi kepada aspek knowledge ataupun transfer teknologi dan sebagainya dengan resources yang ada. Problemnya yang menjadi masalah itu orang lebih melihat kepada posisi benefit atau untungnya gitu. Padahal di dalam negara sendiri kadang itu tidak menjadi keunggulan komparatif, tapi dia melakukan ekspor. Kenapa? Dari sisi bisnis itu pengusaha melakukan itu atau pihak bisnismen melakukan semacam itu. Kira-kira ada pertimbangan apa menurut kamu? Karena kalau menurut saya, kalau misalkan pengusaha ingin melakukan ekspor seperti itu, mereka ingin mengenalkan gitu Pak, barang yang kita ciptakan, kita produksi ke dunia luar gitu Pak, agar pasar dunia juga tertarik gitu Pak dengan produk-produk yang kita buat gitu. Untuk kalau mengimpor sendiri berarti kalau misalkan negara kita ini kekurangan gitu Pak barang tersebut, jadi kita harus mengimpor produk-produk dari negara luar agar negara kita ini tercukupi gitu Pak kebutuhannya. Oke, saya prinsip dasarnya saya setuju apa yang menjadi sikap dan statement kamu. Tapi logika saya ingin bertanya kepada Karen ataupun juga kepada teman-teman sekalian. Kalau kita punya keunggulan komparatif, misalnya dalam resources yang sifatnya bisa kita produksi sendiri ya, seperti garam, seperti ikan karena kita punya laut luas, seperti beras,
kita punya aspek pertanian, lahan yang masih luas. Kenapa kita masih impor? Gitu. Garam aja kita impor, ikan aja bayangkan kita impor, bayangkan. Ikan kita impor dari India dan Cina, bayangkan. Gitu. Garam pun juga begitu dari Cina dan Taiwan dan sebagainya. Lalu pertanian beras pun kita impor dari Thailand. Kenapa bisa sampai terjadi begitu? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, karena lahan di Indonesia ini sudah berubah ya Pak, dari awalnya banyak sawah, banyak pertanian gitu, akhirnya banyak dilakukan perubahan gitu. Dari sawah ini kita buat jadi pabrik. Jadi pabrik ini memproduksi barang lain gitu. Jadi di Indonesia ini kayak untuk beras gitu Pak, lahannya kurang, jadi itu hanya tercukupi untuk kayak sebagian kecil wilayah di Indonesia gitu Pak. Dan juga karena SDM-nya gitu ya Pak, karena kurang, mungkin belum bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk memproduksi seperti garam atau seperti beras gini menjadi petani beras, petani garam gitu Pak. Jadi mengapa kita bisa mengimpor kayak beras, garam atau ikan itu karena SDM di Indonesia ini masih kurang untuk diberdayakan gitu Pak. Kurang untuk diajak untuk melakukan kegiatan tersebut gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih masukanmu itu dan juga saran dan masukan. Teman-teman sekalian, kita melihat dalam konteks terminologi usaha. Di dalam terminologi kita melihat dalam apakah sisi ekspor ataupun impor. Gitu. Kalau kita bicara dalam konteks impor, kalau secara teori itu artinya kita tidak punya keunggulan komparatif toh. Dalam aspek resources itu ada. Nah, dalam kapitalisasi usaha yang kita butuhkan adalah 3 elemen dasar. Apakah modal, apakah kapital, apakah tanah, ataupun resources lain. Serta yang terakhir adalah knowledge, seperti yang human capital, seperti yang Karen sampaikan tadi. Nah, ini yang menjadi problem di dalam konteks yang disebut kenapa kita melakukan impor, karena perhitungan-perhitungan mungkin high cost, tidak sesuai dengan target yang sifatnya diuntungkan gitu, lebih murah misalnya gitu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Tetapi ada sisi-sisi lain di mana pada proporsi tertentu ada suatu kesepakatan di dalam konteks keputusan mengapa perlu diimpor, ada aspek yang sifatnya kerjasama itu dilakukan. Itu bisa dilakukan dalam konteks pelaksanaan di dalam kerjasama bilateral dan sebagainya. Hanya saja teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa proses yang terpenting di sini adalah bagaimana cost daripada tidak membebani dari sisi ekspor ataupun tidak membebani dari sisi impor. Nah, di sisi lain proses ini mencari efisiensinya di mana. Kalau kita bicara tentang 10 of principle atau berapa prinsip tadi, 10 prinsip of efisiensinya di mana? Kalau ekspornya lebih efisiensi dan mempunyai keunggulan komparatif, pasti kita ekspor. Tapi kalau impornya tidak efisiensi, pasti kita tidak impor. Lakukan itu dengan perhitungan-perhitungan cost production dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain, mengapa kita impor? Karena kita buat sendiri itu tidak efisiensi, efektivitasnya tidak ada, biayanya pasti lebih besar, dan proses akumulasi dalam proses pemenuhannya membutuhkan jangka waktunya terlalu lama. Nah, inilah sisi-sisi di dalam konteks efisiensi, apakah waktu, tenaga, finansial, lalu juga dalam konteks pengorbanan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam melihat sisi impor ini, maka kategori warga kita atau masyarakat kita masih bersifat konsumtif. Nah, ini yang tidak efektif juga kalau masyarakat kita bersifat konsumtif, tidak melakukan berdaya. Hanya saja biasanya perilaku-perilaku atau tindakan ekspor atau impor dalam konteks kekurangan ataupun kelebihan itu biasanya bersifat jangka pendek dan menengah. Tergantung ada resources baru atau ada penemuan baru. Seperti kasus yang Messi sampaikan tadi, misalnya tanaman-tanaman seperti jahe dan sebagainya itu kan tidak bisa di Eropa ataupun negara-negara yang mengalami suhu yang sangat dingin sekali dan sebagainya. Jadi dibutuhkan dari produk-produk dari negara tropis untuk mengembangkan. Hanya saja yang menjadi problem di sini, proses di dalam konteks melihat berapa nilai impor, berapa nilai ekspornya, itu dihitung di dalam berapa harga internasional. Selalu ditentukan oleh situ. Kesepakatan harga internasional harus ditentukan. Nah, ini yang perlu dilihat. Beda dengan daerah-daerah kawasan yang tidak perlu ada kesepakatan harga internasional, artinya non tarif dan sebagainya. Misalnya kita di Indonesia itu di Batam itu tidak perlu
ada penerapan tarif harga internasional. Jadi di situ merupakan daerah free trade lah, daerah perdagangan bebas. Misalnya Anda beli elektronik dan IT segala macam sangat murah karena tidak dikenakan pajak, barang-barang apa aja Anda bisa beli. Hanya sebatas di dalam konteks wilayah Batam misalnya begitu. Daerah karena itu kawasan free trade Kepulauan Riau, Batam. Di situ aja. Keluar daripada airport dari Batam kalau Anda menuju Jakarta, pasti barang Anda dicek, pasti dikenakan tarif gitu. Itu dalam konteks skala besar. Gitu ya. Tapi kalau di Batam aja tidak lebih murah. Nah, kalau di Malaysia itu di Pulau Pinang, itu daerah free trade juga sama. Nah, banyak negara-negara yang menetapkan semacam itulah dalam konteks bagaimana proses efisiensi itu memberikan akumulasi positif baik dari sisi impor maupun dari sisi ekspor. Nah, tinggal keputusan dan kebijakan negara. Nah, biasanya pada aspek-aspek tertentu ada kesepakatan dalam konteks penerapan tarif atau kuota tarif daripada barang-barang tertentu. Nah, tarif kuota tarif impor dan kuota tarif ekspor. Karena implikasi kepada banyaknya produk masuk juga akan memberikan implikasi yang tidak baik juga. Atau sebaliknya, kurangan produk maka berimplikasi juga tidak baik. Maka akan terjadi ada yang disebut dengan kehancuran pasar dengan adanya black market atau pasar gelap ataupun juga barang-barang bajakan dan sebagainya yang kita lihat. Nah, ini problem-problem harus dijaga dalam konteks stabilitas ekonomi, baik dari sisi impor maupun ekspor. Karena yang kita harus dorong adalah sisi ekspornya, bukan impornya sebenarnya. Secara teorikal di dalam konteks untuk pengembangan welfare tadi, kesejahteraan. Saya hanya menambahkan, lanjutkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pembahasan 9.2.c yang ini akan dibahas oleh saya. Nah, kita kan membahas nih mengenai tarif dan kuota. Pasti teman-teman juga udah nggak asing ya tentang tarif dan kuota. Tapi apakah tarif dan kuota itu berbeda atau sama? Nah, di sini akan saya bahas. Sebelum saya bahas mengenai tarif, saya juga ingin memberitahukan bahwa kebijakan yang dibahas dalam buku paket itu hanya ada kebijakan impor, yaitu tarif dan kuota impor. Nanti akan saya tambahkan sedikit saja mengenai kebijakan ekspor, sehingga teman-teman juga punya ilmu tambahan nih tentang kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Sekarang kita masuk ke bagian the effect of tariff atau dampak pemberlakuan tarif. Nah, kebijakan tarif itu apa sih sebenarnya? Kebijakan tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Jadi, kebijakan tarif ini hanya akan berpengaruh pada negara yang melakukan impor. Kebijakan tarif tidak akan berpengaruh pada negara yang melakukan ekspor. Ya, pengertiannya juga udah ada ya tertulis terhadap barang impor. Makanya kalau ekspor itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan tarif ini. Next, Karen. Oke. Tidak bosan-bosan ya teman-teman, kita melihat kurva kembali. Nah, sekarang di sini kita lihat nih, kebijakan tarif itu akan meningkatkan harga barang impor di atas harga dunia sebesar tarif tersebut. Nah, kita lihat sekarang di kurvanya. Kita sudah bisa melihat bahwa di kurva ini sudah terjadi titik equilibrium sebelum perdagangan internasional. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga dan sudah Karen jelaskan juga. Oke. Tapi di sini ada penambahan teman-teman. Ada garis mendatar berwarna biru yang bertulis price without tariff atau harga sebelum tarif. Nah, kemudian ada juga garis mendatar berwarna merah yang bertuliskan price with tariff atau harga dengan tarif. Maka dapat disimpulkan ya bahwa dengan adanya private tarif ini artinya itu meningkatkan harga barang impor di atas harga dunia sebesar tarif tersebut. Jadi harga bertambah, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita lihat di bagian fungsi demand terlebih dahulu yang membentuk garis dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ternyata dari tadi yang awalnya ada titik equilibrium di tengah, karena adanya kedua garis mendatar tersebut itu berubah lagi teman-teman titiknya. Kita lihat terlebih dahulu ke garis yang berwarna biru. Nah, kita bisa melihat ada titik baru nih, Q1. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya ketika harga sebelum tarif itu permintaannya masih berada di titik Q1. Artinya permintaannya masih banyak. Tetapi ketika ada harga yang ada pada garis merah, yaitu harga sesudah tarif, artinya harga meningkat, itu permintaannya menurun, teman-teman. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini sesuai dengan yang namanya hukum supply dan demand, atau hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau gampangnya nih, supaya teman-teman juga ingat, hukum demand atau hukum permintaan itu berbanding terbalik. Ketika harga naik, maka permintaan turun. Ketika harga turun, maka permintaan naik. Nah, maka ini sama ya, seperti yang ada di kurva ya. Ketika harga naik, maka permintaan turun dari Q1 ke Q2. Sekarang kita masuk ke fungsi supply. Supply atau penawaran. Ini juga berhubungan teman-teman dengan fungsi dengan hukum supply. Hukum supply itu berbanding lurus, teman-teman. Jadi ketika harga naik, maka penawaran juga ikut naik. Namun ketika harga turun, maka penawaran ikut turun. Maka dapat dilihat di dalam kurva ini bahwa awalnya titik yang ada di Q1 itu ketika
bisa dikatakan harganya itu rendah, maka penawaran juga rendah. Namun ketika harganya naik oleh karena tarif, maka penawaran juga ikut naik. Nah, maka penjual barang domestik dan impor itu dapat menjual barang mereka sebesar harga dunia ditambah tarif tersebut. Nah, artinya tarif itu mengurangi jumlah barang yang diimpor, teman-teman. Kok bisa ya dia mengurangi jumlah barang yang diimpor? Karena tadi sudah saya singgung juga bahwa ketika harga naik, permintaan turun, maka impor pun juga menurun. Dan menggerakkan pasar domestik mendekati keseimbangan tanpa perdagangan. Boleh di next sekarang? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari kebijakan tarif. Siapa pihak yang diuntungkan dan siapa pihak yang dirugikan? Ini juga tadi sempat disinggung oleh Pak Frans, dan di sini saya akan menjelaskannya dengan lebih rinci lagi. Tidak perlu takut ya teman-teman, di sini kurvanya sama kok kayak yang tadi. Cuma di sini ada saya tambahkan sedikit keterangan di bagian wilayah-wilayahnya aja. Nah, sekarang kita bisa melihat teman-teman, dari kurva nih, kita lebih spesifikasinya pada wilayahnya, yaitu yang ada A, B, dan lain sebagainya. Surplus konsumen sebelum adanya tarif, itu wilayahnya A, B, C, D, E, dan F, yaitu membentuk segitiga siku-siku yang sangat besar. Namun ketika adanya tarif, harga bertambah, ternyata surplus konsumen ini berkurang, teman-teman. Jadi hanya A dan B. Maka ini menunjukkan adanya perubahan pada surplus konsumen yang bernilai negatif. Artinya konsumen itu dirugikan oleh karena harga yang semakin tinggi. Kemudian kita beralih nih, teman-teman, ke surplus produsen. Awalnya ternyata cuma ada G, segitiga siku-siku kecil tuh di paling bawah sebelah kiri. Tapi karena adanya tarif, itu bertambah G dan C, yang berarti ini menunjukkan adanya perubahan pada surplus produsen yang bernilai positif, yang artinya adalah produsen ini mengalami keuntungan nih teman-teman, terdapat surplus lebih lagi gitu. Dan yang terakhir dari kurva ini juga dijelaskan penerimaan pemerintah itu bersifat positif, yaitu ada yang E, yaitu yang di tengah-tengah yang warna hijau. Kenapa ini berhubungan dengan pemerintah? Namanya juga pajak ya teman-teman, pajak itu kan pasti yang mengatur pemerintah. Nah makanya pemerintah pun mendapatkan penerimaan baru dari pajak ini, jadi bersifat positif. Nah kemudian ada nih di bagian bawah change itu ada D dan F. Nah D dan F ini merupakan surplus total di pasar yang berkurang. Nah jadi karena adanya penambahan oleh karena tarif, jadinya ada nih surplus total yang berkurang. Berkurangnya surplus total ini disebut dengan kerugian beban baku, yang tadi sempat disinggung oleh kelompok sebelumnya mengenai deadweight clause dari tarif ini. Nah kemudian ada nih teman-teman, ternyata dua dampak dari tarif. Apa aja dampaknya? Yang pertama, tarif itu meningkatkan harga barang yang ditetapkan atas dasar harga dunia. Tetap ya, berdasarkan harga dunia, dan mengakibatkan produsen meningkatkan produksi barang. Jadi bisa dikatakan semakin ditingkatkan ya produksi barang, maka penawaran juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua, tarif meningkatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen dan mengakibatkan para pembeli mengurangi konsumsi terhadap barang tersebut. Benar ya, karena harganya semakin tinggi berdasarkan hukum demand tadi, berarti jumlah barang yang diminta juga semakin menurun. Boleh di next sekarang? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai the effect of kuota impor atau dampak dari pemberlakuan kuota impor. Nah, teman-teman kadang nih ada ya kata tarif dan kuota. Nah, tarif dan kuota itu bukan satu kesatuan ya. Berbeda hal, tetapi memang mirip satu sama lain. Nanti ada nih dijelasin juga tentang persamaan dan perbedaannya. Kita bahas dulu mengenai kebijakan kuota impor atau bahasa Inggrisnya kuota impor. Sama aja sih ya, cuma beda permisannya aja. Nah, kebijakan kuota impor adalah pembatasan jumlah barang impor. Tujuannya apa sih dibatasin kayak gini? Nah, kebijakan kuota impor ini berlaku di negara pengimpor dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Contoh teman-teman, kalau misalnya tadi nih negara isolen, akhirnya dia memutuskan untuk mengimpor aja tekstilnya lebih murah, tetapi tetap ada pembatasannya. Kalau tidak dibatasi, produsen tekstil yang ada di negara isolen mengalami kerugian sangat besar. Makanya kebijakan kuota impor ini harus dijalankan atau dilaksanakan oleh negara isolen. Boleh di next? Karen? Oke. Nah sekarang teman-teman kita melihat kurva kembali. Nah sekarang kita lihat pelan-pelan aja nih karena kurvanya agak sedikit lebih rinci dibandingkan dengan yang tadi tarif. Nah sekarang kita lihat teman-teman. Seperti tadi sudah ada juga fungsi demand dan juga supply domestik yang membentuk titik equilibrium without trade atau sebelum perdagangan internasional. Nah kemudian sekarang kita lihat nih. Oh ternyata juga ada nih satu garis lurus berwarna hitam, garis mendatar itu yang menunjukkan world price atau harga dunia. Nah kemudian kita lihat juga teman-teman ternyata ada lagi nih tambahan garis baru yang berwarna merah yang itu menandakan bahwa fungsi dari domestic supply ditambah dengan import supply yang tentunya juga sudah ditentukan dengan kebijakan kuota impor ini. Nah kemudian kita lihat sekarang di dalam garis yang berwarna merah ini itu berpengaruh terhadap harga setelah kuota impor. Nah, titik ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan harga dari harga dunia itu ditingkatkan oleh karena adanya kuota impor. Dan ini akan berpengaruh kembali teman-teman terhadap jumlah barang yang diminta dan juga jumlah barang yang ditawarkan.
Nah, bisa kita lihat dulu di demand dulu deh, biar gampang ya. Domestic demand nih, fungsi permintaan. Nah, kalau kita lihat awalnya, sebelum adanya harga menggunakan kuota impor, ternyata permintaannya masih banyak, teman-teman. Tapi ternyata karena harganya naik oleh karena kuota impor, permintaannya semakin menurun. Sama ya, seperti tarif, mirip seperti tarif. Kemudian kita lihat ke fungsi supply atau penawaran. Pada awalnya penawarannya bisa dikatakan cukup sedikit gitu ya, karena adanya world price ini. Tapi setelah harga naik teman-teman oleh karena kuota impor, ternyata penawarannya semakin bertambah juga. Nah, kuota impor ini sebenarnya menyebabkan harga barang meningkat di atas harga dunia. Nah, sudah lihat ya, ada bagian garis pendatar berwarna hitam, kemudian ada juga tuh di atasnya harga setelah kuota. Kemudian hal ini tuh membuat permintaan dalam negeri menurun dan penawaran meningkat, seperti yang tadi sudah saya singgung juga. Maka kesimpulannya adalah kebijakan kuota impor dapat mengurangi impor suatu barang karena permintaan semakin menurun oleh karena harganya yang semakin meningkat. Begitu. Boleh di next sekarang? Oke, sekarang mengenai keuntungan dan kerugian kebijakan kuota impor. Ini hampir mirip dengan tarif, tapi sekarang kita ngomongin kuota impor dulu nih teman-teman. Nah, sama seperti tadi ya, kita spesifikasinya pada wilayah dulu nih. Surplus konsumen sebelum adanya kuota itu adalah A, B, C, D, E, dan E aksen, dan juga ada F. Nah, besar sekali ya teman-teman ya, segitiga siku-siku yang sangat besar. Tapi ternyata setelah adanya kuota, atau istilahnya setelah harganya naik oleh karena kuota, wilayahnya berkurang teman-teman, jadi A dan B saja gitu. Kemudian untuk itu menandakan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya perubahan pada surplus konsumen yang bernilai negatif. Artinya sama ya seperti tarif, konsumen dirugikan oleh karena harga yang naik. Kemudian kita berlanjut ke surplus produsen. Awalnya ternyata cuma ada gini teman-teman, yang paling kecil di bawah. Tapi setelah adanya kuota, ternyata wilayahnya bertambah. Ada G dan juga ada C. Nah, hal ini menunjukkan berarti adanya perubahan pada surplus produsen yang bernilai positif. Artinya produsen diuntungkan dari adanya kuota impor ini. Nah, yang terakhir ini ada pemegang lisensi. Nah, jadi pemegang lisensi itu ada beberapa orang yang memang dikhususkan untuk memegang lisensi dari impor ini. Jadi nggak sembarang orang ya teman-teman boleh melakukan impor ya. Ada lisensi khususnya juga untuk melakukan impor. Nah, berarti yang pemegang lisensi ini diberikan gitu ya. Atau akibatnya adalah positif juga, bernilai positif karena dia bisa melakukan impor. Nah, kemudian teman-teman sama juga nih seperti tadi, ada yang namanya deadweight loss atau beban baku. Oleh karena perubahan harga yang diakibatkan dari kuota impor, maka berkurang pula nih surplus totalnya yang disebut dengan kerugian beban baku yang ditunjukkan oleh wilayah D dan juga wilayah F. Yang ini dapat dikatakan sebagai kerugian beban baku atau deadweight loss dari tarif gitu. Kemudian untuk penjelasan bawahnya adalah kebijakan kuota impor itu meningkatkan kesejahteraan produsen domestik dan mengurangi kesejahteraan konsumen domestik. Inilah kesimpulan akhirnya teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya singgung juga dan berhubungan juga dengan hukum permintaan dan juga penawaran. Boleh di next sekarang? Oke, ini yang seperti saya sudah singgung di awal-awal ya. Jadi apa sih persamaan dan perbedaan dari tarif dan kuota impor? Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama meningkatkan harga barang domestik mengikuti harga dunia. Yang kedua, sama-sama mengurangi kesejahteraan konsumen domestik. Karena harganya sama-sama naik ya, jadi kesejahteraan konsumennya berturun. Kemudian yang ketiga, sama-sama meningkatkan kesejahteraan produsen domestik. Harganya naik, penawaran meningkat, keuntungan yang didapatkan produsen juga meningkat. Yang keempat, sama-sama menimbulkan masalah kerugian beban baku atau deadweight loss. Ini seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, sama-sama menimbulkan suatu surplus yang berkurang. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya hanya satu, tarif meningkatkan penerimaan pemerintah, sedangkan kuota impor menyebabkan surplus bagi pemegang lisensi. Boleh di next sekarang? Oke. Ada beberapa kebijakan ekspor yang di sini ingin saya singgung sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak supaya teman-teman juga tahu nih, ternyata ada kebijakan ekspor, nggak cuma kebijakan impor. Yang pertama adalah mengenai diskriminasi harga, itu adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Jadi harga barang di suatu negara A itu pasti berbeda dengan B. Yang kedua, pemberian premi. Pemberian premi adalah merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Loh, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi atau bantuan biaya produksi gitu ya, yang diberikan pemerintah kepada produsen untuk dapat bersaing di dunia internasional. Yang ketiga adalah dumping atau dumping ya bacanya. Dumping itu adalah penetapan harga barang ekspor yang lebih murah dibandingkan dengan harga barang tersebut di dalam negeri. Tapi teman-teman perlu diingat, kebijakan dumping ini sudah ditiadakan oleh negara. Kenapa dia ditiadakan? Karena kebijakan ini bisa mematikan persaingan penjual lain, sehingga ini ditiadakan. Tetapi pernah ada namanya kebijakan dumping. Yang keempat adalah larangan ekspor. Apa itu larangan ekspor? Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor
barang-barang tertentu ke luar negeri. Jadi ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Sehingga di sini dibuatlah sama pemerintah suatu kebijakan yang bernama larangan ekspor supaya barang-barangnya itu juga dapat dikatakan supaya kita mencintai produk dalam negeri gitu. Jadi bisa dikatakan ya tidak barang-barang itu tidak hanya diekspor, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus menggunakan barang-barang tersebut. Boleh di next kan? Baik, setelah kita semua sudah mendengarkan penjelasan secara panjang lebar ya teman-teman, kita kembali lagi ke poin 92E atau The Lessons for Trade Policy, atau yang bisa kita lihat tadi di awal-awal ya, ada 3 pertanyaan. Sekarang kita sudah bisa menjawabnya nih. Namun sebelumnya, apakah teman-teman tadi mungkin sudah mendengarkan panjang lebar gitu ya penjelasan kita? Siapa di sini yang pengen gitu menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Boleh, silakan. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Jika penduduk Iceland diizinkan untuk melakukan ekspor dan impor tekstil, apa yang akan terjadi terhadap harga dan jumlah tekstil yang dijual di pasar domestik? Boleh teman-teman yang mau jawab nih, boleh langsung on mic gitu atau raise hand. Boleh, silahkan teman-teman. Anugerah sepertinya ya. Boleh halo, nih, Anugerah. Ada suara nggak? Ada, sudah terdengar. Oke. Silahkan. Ya, baik. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan pertama ya. Iya, Kalau boleh. yang pertama itu kan kondisinya berarti ada 2 dong ya. Penduduk Iceland bisa jadi importir atau yang jadi eksportir. Nah, di saat importir itu berarti kan harga dunianya itu lebih tinggi dibanding domestik ya, atau di dalam negeri. Nah, ini juga berarti permintaannya itu akan meningkat karena kita tidak mungkin membutuhkan barang atau mengimpor barang tersebut jika kita bisa untuk mendapatkan, atau ibaratnya kita bisa mendapatkannya lah atau membuatnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita posisinya sebagai penduduk Iceland ini sebagai eksportir, tentu saja permintaannya itu dan harganya juga akan menurun dan lebih rendah dibanding harga dunianya, karena eksportir itu juga berarti kita bisa memperoleh atau membuatnya itu dengan mandiri atau sendiri. Sekian sih, terima kasih. Baik, jawabannya sudah bagus nih ya teman-teman. Jawabannya, tapi kita tampung dulu nih jawabannya. Lalu untuk pertanyaan kedua nih teman-teman, ada yang mau jawab nggak nih? Pertanyaannya itu, siapa yang akan memperoleh keuntungan dan kerugian dari perdagangan bebas dari pasar tekstil? Apakah keuntungan akan melebihi kerugiannya? Ayo teman-teman, boleh nih dijawab gitu. Siapa? Ada yang mau gitu? Dinita sepertinya Karen sudah raise hand. Boleh, Dinita silakan. Kalau menurut saya sih, kalau harga meningkat pasti kan produsen akan untung ya, dan konsumen tuh akan rugi. Nah, sedangkan kalau harga turun tuh konsumen yang akan untung dan produsen itu yang bakal rugi. Oke, bagus. Bener nih harusnya ya teman-teman ya. Jawabannya udah bagus banget. Lalu kita lanjut dulu nih teman-teman ke pertanyaan nomor 3. Apakah tarif atau kuota impor seharusnya menjadi kebijakan perdagangan yang baru? Gimana tuh teman-teman? Kira-kira udah ada jawabannya belum nih teman-teman? Ada yang mau jawab dulu? Karen, aku boleh coba bantu jawab? Boleh, silahkan. Ya, menurutku sih iya ya, bisa menjadi kebijakan perdagangan yang baru. Kenapa? Soalnya kuota impor itu kan sifatnya membatasi ya. Jadi dia itu mengurangi kesejahteraan konsumen ya. Terus juga dia akan menimbulkan masalah kerugian beban baku, yang mana itu pasti akan membuat perdagangan itu jadi berjalan lebih efisien gitu sih. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman, 3 pertanyaan ini berarti sudah terjawab ya. Namun akan saya bantu untuk merangkum semua jawaban ini. Oke, untuk dari pertanyaan pertama nih, berarti hal yang akan terjadi dari harga tekstil di Iceland ini akan mengikuti harga yang ditetapkan di seluruh dunia. Maka harga tekstil di Iceland ini akan meningkat dan akan berpengaruh kepada jumlah tekstil yang diminta oleh penduduk Iceland. Namun produksi akan terus meningkat karena permintaan dari luar negeri juga terus bertambah. Maka dari itu, Iceland bisa dikatakan memiliki
keunggulan komparatif dari produksi tekstil. Sebaliknya, jika harga dunia lebih rendah daripada harga tekstil di Iceland, maka harga Iceland akan menurun, dan penurunan harga ini meningkatkan jumlah tekstil yang diminta oleh masyarakat domestik, dan akhirnya Iceland bisa dikatakan sebagai negara pengimpor tekstil. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, kita lanjut lagi nih. Jawabannya itu sudah bagus tadi, tapi akan saya rangkum lebih rinci lagi. Jadi untuk jawabannya bisa dikatakan bahwa ini nih sebenarnya tergantung dari posisi ya. Berarti posisi harga dunia ini lagi naik apalagi turun gitu. Jika harga naik, berarti sudah pasti produsen akan meningkatkan produksinya dan mereka akan untung. Namun konsumen sendiri akan merugi karena harganya juga turun. Lalu konsumen yang akan untung dan produsen yang akan merugi karena barangnya tidak laku di dalam negeri. Maka dari itu, 2 poin ini nih dapat disimpulkan bahwa perdagangan bisa meningkatkan kesejahteraan dari penduduk Iceland. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 nih, pertanyaan terakhir teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, tadi udah jawaban Ambro itu udah bagus banget ya. Lalu untuk jawabannya itu kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Meisha juga, tarif dan kuota ini tuh sebenarnya sama, punya kesamaan, tapi hanya berbeda di konteks pelaksanaannya gitu ya. Lalu kita bisa tahu juga tarif ini nih seperti pajak gitu ya. Maka dari itu akhirnya kerugian beban baku atau tadi deadweight loss tadi terjadi karena tarif ini akan mendorong perekonomian lebih dekat kepada titik keseimbangan pada saat tidak terjadi perdagangan. Sama halnya dengan kebijakan kuota, maka dari itu kebijakan paling baik untuk dilakukan ini yaitu sebaiknya tidak ada 2 kebijakan baik itu tarif maupun kuota impor. Seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman yang tadi sudah menjawab dan sudah mau gitu ya, sudah memperhatikan penjelasan yang mungkin sudah setengah jalan ini. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Lanjutnya di poin 92F atau the benefit of international trade, atau bahasa Indonesianya itu keuntungan dari perdagangan internasional. Nah, yang pertama ini ada peningkatan variasi barang. Selanjutnya itu karena variasi barang ini sudah banyak ya, karena kita misalnya mengimpor gitu, akhirnya konsumen ini nih akan semakin banyak barangnya yang bisa mereka pilih, seperti itu ya. Lalu selanjutnya biaya lebih rendah melalui skala ekonomi, artinya semua produk diproduksi dengan jumlah yang besar dan harganya juga lebih rendah. Lalu di bagian meningkatkan persaingan, karena banyaknya perusahaan yang produksi barang gitu ya, yang sama apalagi yang barangnya itu punya substitusi gitu, barang substitusi atau pengganti, maka pasti persaingan juga akan meningkat. Lalu selanjutnya ada peningkatan produktivitas, artinya bagi perusahaan yang sedang produktif banget nih, apalagi yang mereka terbuka banget buat melakukan perdagangan internasional gitu. Jadi mereka akan terus bisa bersaing gitu di pasar dunia dan juga tetap akan bertahan gitu proses perdagangannya. Lalu selanjutnya di poin terakhir yaitu aliran ide yang ditingkatkan itu, artinya karena masa sekarang ini teknologi juga sudah berkembang dengan pesat, jadi kita harus tahu nih cara-cara terbaik dalam mengembangkan diri. Misalkan kayak ada satu negara yang masih buta dengan teknologi komputer gitu. Daripada mereka membuat komputer sendiri, mereka lebih baik untuk membeli komputer dari negara lain yang jauh lebih murah pastinya pada kita membuat komputer itu sendiri. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Adriel. Saya persilahkan. Ya, jadi bagiannya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan tentang argumen-argumen yang membatasi perdagangan internasional. Ya, jadi yang pertama yaitu yang biasa dikeluarkan oleh pihak-pihak yang kontra perdagangan bebas atau pihak-pihak yang tidak setuju diadakannya perdagangan bebas, yaitu argumen tentang lapangan pekerjaan. Itu argumen bahwa perdagangan bebas ini dengan diadakannya perdagangan bebas kan jadi membuka perdagangan dari yang domestik dan luar negeri. Jadinya jika yang domestik ini kalah bersaing, industri domestik kalah bersaing dengan industri yang di luar negeri, maka akan menghancurkan lapangan pekerjaan domestik. Kenapa? Karena pasti kan banyak industri-industri di domestik nih yang gulung tikar, sehingga karyawannya juga pasti dipecat-pecat.
Walaupun sebenarnya argumen ini tuh tidak sepenuhnya benar, karena di momen yang sama perdagangan bebas ini menghancurkan lapangan pekerjaan domestik, tetapi perdagangan bebas juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kenapa? Karena yang seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Meisha, bahwa suatu negara itu pasti akan melakukan spesialisasi dalam produksi produk yang sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif atau comparative advantage. Jadi yang akan terjadi di sini hanyalah peralihan industri. Misalnya seperti dalam konteks tadi diceritakan bahwa contohnya negara isolan misalnya kalah bersaing industrinya dengan yang di luar negeri, kalah bersaing di bidang tekstil. Tetapi ternyata isolan ini memiliki keunggulan komparatif misalnya di bidang minyak kelapa sawit begitu. Maka industri domestik yang tadinya kalah bersaing yang ada di negara isolan ini akan beralih kepada produksi di mana isolan ini memiliki keunggulan komparatif, yaitu pada bidang produksi minyak kelapa sawit ini. Ya, boleh diingat. Yang kedua itu ada argumen tentang keamanan nasional atau the national security argument. Yeah. Jadi argumen ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan di domestik ini yang mungkin takut bersaing ya dengan industri dan perusahaan yang ada di luar negeri. Dia takut kalah dalam bersaing, jadi mengeluarkan argumen ini. Nah, contoh dari argumen ini tuh misalnya seperti tadi negara isolan. Misalnya di negara isolan ini ada perusahaan atau industri yang menghasilkan besi. Nah, kan besi ini tuh digunakan misalnya untuk membuat senjata gitu, untuk melindungi negaranya. Nah, argumen ini tuh mengatakan bahwa apabila suatu saat perang tiba-tiba pecah begitu, terus jika isolan ini terlalu bergantung kepada supplier dari luar negeri untuk memperoleh bahan besi ini, bagaimana bisa mengancam keamanan nasional argumennya. Nah, yang kedua, slide selanjutnya. Ya, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Andre, Iya, Pak. kalau pada konteks ini, kalau dalam pembicaraan kamu itu, kira-kira kamu setuju nggak terhadap perdagangan bebas ini? Free trade. Saya sih saya setuju, Pak, karena menurut saya argumen-argumen yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Misalnya seperti yang keamanan nasional, kalau menurut saya itu kadang-kadang mungkin bisa dipakai oleh argumen itu bisa dipakai oleh perusahaan yang memang dia tuh takut bersaing gitu oleh industri dari luar negeri. Jadi alasan itu kayak terlalu sering dipakai gitu loh, Pak. Menurut saya sih gitu, Pak. Oke, jadi saya akan lanjutkan kepada argumen kompetisi yang tidak adil ya, atau the unfair competition argument. Karena waktunya sudah habis juga, saya akan jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Jadi intinya kalau argumen kompetisi yang tidak adil itu, kita semua perusahaan-perusahaan itu harus mengikuti aturan yang sama. Nah, kalau perusahaan negara-negara lain mengikuti peraturan dan hukum yang berbeda, maka akan dianggap tidak adil apabila kita mengharapkan mereka dapat bersaing di pasar internasional. Contohnya misalkan kalau pemerintah Netherlands memberikan subsidi untuk industri tekstil mereka terhadap keringanan pajak di industri tekstil isolan. Nah, maka produsen tekstil isolan itu akan menderita, sedangkan konsumen tekstil isolan akan memperoleh keuntungan karena harganya yang murah. Nah, intinya seperti itu. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang argumen industri kecil. Dan jadi argumen industri kecil itu berpikiran kalau mereka itu adalah industri yang harus dilindungi, terutama pas awal-awal mereka dibentuk, supaya mereka bisa tumbuh dan bisa siap untuk bersaing. Nah, apabila masa perlindungan sudah berakhir, mereka akan menjadi dewasa dan mampu bersaing dengan pesaing dari negara-negara lain. Nah, ekonom biasanya sering sekali skeptis terhadap pernyataan tersebut, karena argumen ini sulit untuk dilakukan dalam praktik dunia nyata. Karena agar perlindungan berhasil, pemerintah harus menentukan industri mana yang dapat menguntungkan dan menghitung apakah biaya mendirikan industri ini melebihi biaya perlindungan konsumen atau tidak. Sebagai contoh, misalnya industri tekstil isolan itu baru saja berdiri dan mereka tidak mampu memperoleh keuntungan apabila mereka bersaing dengan perusahaan tekstil asing. Namun, alasan kenapa perusahaan tersebut masih tetap berdiri karena mereka bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi, pemilik perusahaan tersebut harus bersedia untuk menanggung kerugian sementara untuk memperoleh keuntungan yang nantinya. Selanjutnya adalah argumen perlindungan sebagai alat tawar-menawar. Pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tawar-menawar, karena biasanya kita kalau belanja pasti sering nawar lah ya. Nah, jadi argumen lain untuk pembatasan perdagangan berkaitan dengan strategi penawaran. Banyak yang membuat kebijakan mengaku kalau mereka tuh mendukung perdagangan bebas. Namun mereka juga berpendapat kalau pembatasan perdagangan itu lebih bermanfaat kalau mereka melakukan tawar-menawar dengan mitra dagang mereka. Karena ancaman untuk membatasi perdagangan dapat membantu
menghilangkan pembatasan perdagangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara lain. Contohnya, Iceland itu mungkin mengancam untuk memperlakukan kebijakan tarif untuk produksi tekstil, kecuali Netherlands menghilangkan kebijakan tarif mereka untuk beras. Nah, kalau Netherlands menganggap ancaman ini menghilangkan kebijakan tarif mereka, maka hasilnya perdagangan akan lebih bebas. Nah, masalah dari strategi tawar-menawar ini itu adalah ancaman tersebut mungkin saja tidak berfungsi. Karena kalau hal itu terjadi, maka negara akan menghadapi pilihan yang sangat sulit. Di antara mereka akan melanjutkan ancaman mereka dan menerapkan pembatasan perdagangan yang akhirnya akan mengurangkan kesejahteraan ekonomi mereka, atau mereka menarik kembali ancaman tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya prestise negara dalam lingkungan pergaulan internasional. Nah, berikutnya saya akan bahas berita tentang ASEAN memperoleh manfaat dari kebijakan perdagangan bebas mereka. Karena ini awalnya panjang, saya akan jelaskan secara singkat, jelas dan padat saja. Nah, jadi intinya di sini itu perdagangan di ASEAN Tenggara itu lonjak tinggi semenjak ASEAN membebaskan aturan perdagangan di antara negara anggotanya. Nah, jadi awalnya dari barang saja, jadi hanya dapat memperdagangkan barang doang. Mereka mengizinkan untuk pedagang jasa juga seperti di sektor turisme, telekomunikasi, dan kawan-kawan. Nah, awalnya di sini itu analisis menganggap kalau ini tuh bisa mengancam dan bisa membuat negara maju berpikir kalau barang mereka akan menghadapkan diskriminasi impor dan merusak AFTA atau ASEAN Free Trade. Namun hal ini dibantah oleh pejabat-pejabat ASEAN. Nah, jadi Sir Britain atau Wakil Presiden Uni Eropa itu mengatakan kalau hal ini tuh nggak akan merusak perdagangan bebas karena studi dari WTO menunjukkan bahwa perdagangan di kawasan ini itu tidak akan menambah hambatan perdagangan, dan dampak negatif yang muncul itu jauh lebih sedikit daripada dampak dampak positif yang muncul dari tumbuhnya peluang bisnis baru. Nah, jadi pas awal-awal ini muncul itu mereka mengadakan kebijakan yaitu potong tarif sebanyak 5% terhadap banyaknya produk manufaktur dan barang modal yang diperdagangkan antar negara ASEAN. Nah, hal ini terbukti efektif karena perdagangan produk yang termasuk dalam pengurangan tarif ASEAN naik 44% pada tahun 1994 yang mencapai 99 miliar dolar dari 64 miliar dolar tahun 1993. Hasilnya perdagangan antar ASEAN pada tahun 1994 mencakup lebih dari 20% dari total perdagangan ASEAN dengan mitra dagangnya lain seperti Jepang hanya 19%, Amerika Serikat 17%, dan Uni Eropa 15%. Oke, lanjut Karen. Nah, berikutnya saya akan merangkum dari semua yang telah kita jelaskan tadi. Pertama-tama, dampak dari perdagangan bebas dapat ditentukan dengan membandingkan harga domestik tanpa perdagangan dengan harga dunia. Secara simpel, saya hanya akan ngomong kalau harga domestiknya itu lebih rendah, maka negara tersebut akan berpotensi menjadi pengekspor. Kalau harga domestiknya tinggi, maka negara tersebut akan menjadi pengimpor. Nah, habis itu kalau satu negara mengizinkan perdagangan dan menjadi eksportir barang, maka yang akan diuntungkan adalah produsen. Sedangkan kebalikannya, kalau negara menjadi importir barang, mengizinkan perdagangan dan menjadi importir barang, maka yang akan untung adalah konsumen. Berikutnya adalah tarif. Tarif itu adalah pajak untuk impor, menggerakkan pasar mendekati titik keseimbangan yang akan terjadi tanpa perdagangan, yang oleh karena itu mengurangi keuntungan dari perdagangan. Jadi meskipun produsen diuntungkan dan pemerintah dapat tambahan penerimaan, yang akan rugi tetap aja konsumen daripada keuntungan yang diterima oleh konsumen. Habis itu kota impor itu adalah pembatasan jumlah barang impor yang memiliki dampak yang sama dengan tarif. Namun, kalau dengan adanya kota, maka pemegang izin impor mendapat penerimaan yang akan diperoleh pemerintah dengan adanya tarif. Nah, meskipun ada beberapa argumen juga yang membatasi perdagangan seperti yang tadi aku dan Adriel sudah jelaskan, yaitu melindungi pekerjaan, menjaga keamanan nasional, mendorong industri yang baru bertumbuh atau mencegah kompetisi tidak adil dan membalas pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara lain. Jadi mungkin argumen tersebut memiliki dasar yang sangat kuat untuk beberapa kasus. Ekonom percaya bahwa perdagangan bebas lebih baik dari yang membatasi perdagangan. Sekian dari saya. Elin, tadi kamu bicara tentang aspek di mana kolaborasi di dalam konteks ASEAN ya, itu ASEAN dan sebagainya. Case study yang kamu sampaikan. Kira-kira menurut kamu, Elin, apa relevansinya sehingga ASEAN itu membentuk suatu masyarakat ekonomi ASEAN untuk di dalam konteks perdagangan yang sifatnya bebas dan sebagainya? Apa orientasi? Menurut saya, Pak, dengan ASEAN melakukan kebijakan tersebut karena ASEAN ingin negara-negaranya lebih sejahtera dan perdagangan bebas yang dilakukannya sangat banyak sehingga meningkatkan pendapatan yang akan diterima oleh perdagangan bebas. Oke, artinya kita punya kesimpulan, ini saya mau tanya untuk kelompok semua, bukan cuma Elin aja, kelompok ini.
ini question yang sudah disampaikan tadi oleh Messi. Artinya suka atau tidak suka dalam konteks perdagangan internasional ini kita harus mengikuti dalam konteks tren internasional, tidak bisa tidak. Pertanyaan kita kepada teman-teman kelompok ini, kalau mau dilihat dari sisi konteks benefit atau perdagangan internasional ini, menurut kalian apa yang harus dilakukan misalnya dalam konteks kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan ini? Atau Anda tahu sendiri, kita mengalami masyarakat yang konsumen karena konsumer akibat daripada perdagangan internasional ini. Kalian setuju atau tidak menurut kalian? Oke, baik. Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Oke, kalau ditanya mengenai apakah setuju kebijakan-kebijakan ini dan juga perdagangan internasional dilaksanakan di Indonesia, jujur saya akan menjawab setuju, Pak. Sangat setuju. Karena perdagangan internasional selain kita mendapatkan profit, tetapi kita juga mendapatkan nama di dalam internasional. Sehingga dengan Indonesia mengikuti perdagangan internasional, itu Indonesia juga sudah mendapatkan nama juga di dalam dunia. Misalnya, Indonesia dikatakan sebagai negara tropis. Kenapa dikatakan negara tropis? Karena memang cuacanya itu hanya ada 2, dan juga mereka dapat menciptakan sebuah rempah-rempah gitu ya, banyak rempah-rempah yang bisa diekspor kepada negara lain. Dengan adanya perdagangan internasional ini, maka Indonesia itu dapat membantu juga negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian pertanyaan kedua apa ya Pak tadi? Maaf. Saya rasa cukup. Mungkin saya boleh nambahin, Pak. Silakan, Perlita ya, Adriel. Iya benar Pak, menurut saya pernyataan yang dari rekan saya Meisya itu sangat benar karena bisa juga kita memperkenalkan, misalnya kita membuat Indonesia membuat suatu produk baru dan kemudian diekspor gitu Pak. Jadi memperkenalkan produk dari hasil karya bangsa ini Pak. Menurut saya gitu Pak. Ada tambahan? Saya ingin menambahkan sih Pak, karena produk Indonesia ini juga bisa kita lihat produk lokal sekarang sudah lebih baik lagi ya, lebih bagus, sudah kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng ya kalau bisa kita tahu. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini kita juga bisa memperkenalkan loh produk Indonesia ini tuh nggak kalah bagusnya daripada barang yang diproduksi negara lain. Seperti yang saya punya satu contoh produk pakaiannya Erigo Store. Teman-teman juga pasti tahu ya Erigo Store. Belum lama ini tuh mereka ada berkolaborasi dengan Fashion Week ya di Amerika. Jadi mereka bisa loh membantu perekonomian negara dengan memperkenalkan produk Indonesia gitu ke luar negeri. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Sekian dari materi pengantar ekonomi mikro chapter 9 mengenai perdagangan internasional yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.